Ikuti aturan yang ada di sana supaya nasabah kita tetap bagus ya. Kemudian Bapak mengharapkan ini adalah merupakan sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gerak. Semuanya. Doa dimulai. Masa terus berpacu, takkan lelah. Jejak-jejak sejarah teruslah melangkah. Peristiwa adalah anugerah membawa berkah yang berlimpah. Museumku, di sana temukan makna masa lalu yang tak lapuk oleh waktu. Peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museumku di hatiku, aku berguru kepadamu menuju peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museum di hatiku. Masa terus berpacu, takkan lelah. Jejak-jejak sejarah teruslah melangkah. Peristiwa adalah anugerah membawa berkah yang berlimpah. Museumku, di sana temukan makna masa lalu yang tak lapuk oleh waktu. Peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museumku di hatiku, aku berguru kepadamu menuju peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museum di hatiku. Masa terus berpacu, takkan lelah. Jejak-jejak sejarah teruslah melangkah. Peristiwa adalah anugerah membawa berkah yang berlimpah. Museumku, di sana temukan makna masa lalu yang tak lapuk oleh waktu. Peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museumku di hatiku, aku berguru kepadamu menuju peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museum di hatiku. Masa terus berpacu, takkan lelah. Jejak-jejak sejarah teruslah melangkah. Peristiwa adalah anugerah membawa berkah yang berlimpah. Museumku, di sana temukan makna masa lalu yang tak lapuk oleh waktu. Peradaban yang maju demi Indonesia. Halo, apa kabar? Perkenalkan, kami di sini sesuai dengan satu Makassar. Saat ini kami sedang berdiri di Museum Kota Cina. Nah, untuk mengetahui apa saja isi dari Museum Kota Cina ini, mari kita 2008 oleh dosen UNED yaitu Bapak Profesor Ikhwan Al-Jahri. Museum ini didirikan tahun 2008. Nah, mungkin kawan-kawan bertanya-tanya, Bang, kenapa museumnya ada di pedalaman? Kenapa nggak tengah kota aja supaya kita aksesnya lebih mudah gitu? Nah, jadi inilah satu-satunya museum di Sumatera Utara yang berada di sebuah situs.
situs apa, itulah situs kota Cina. Nah, situs kota Cina ini luasnya sekitar 30 hektar. Jadi musim ini yang ada di dalam musim ini itu temuan-temuan dari situs kota Cina. Jadi penggalian itu dimulai pada tahun 1970 sampai hingga sekarang, di mana penelitinya itu Pak MC Gangan, bapak itu dari Inggris. Dia yang pertama kali melakukan ekskavasi di daerah ini tahun 1970. Dan tahun 2012 ada lagi peneliti datang itu dari Prancis, Pak dengan Teret. Nah, jadi temuan itu banyak ditemukan di situs ini karena tidak ada sebuah wadah untuk menyimpan temuan-temuan itu. Agar tidak hilang dan tergerus, disimpanlah di museum kota Cina ini. Jadi yang ada dalam ini koleksi-koleksi yang ada di koleksi temuan yang ada di situs ini. Nah, jadi mungkin kawan-kawan juga berasumsi bahwasanya museum kota Cina ini koleksinya punya Cina semua gitu. Nah, jadi itu salah. Jadi museum kota Cina ini sebenarnya diambil dari bahasa Tamil. Yang kita lihat itu double T dan double N. Kalau bahasa Tamil Kute Cina. Nah, Kute itu dari bahasa Tamil artinya kota, dan Cina itu artinya kecil. Jadi itu kota yang kecil. Jadi pada abad ke-11 itu terjadilah sebuah perdagangan. Ini dulu merupakan tempat pelabuhan internasional. Jadi ini bentuk rekayasa pada zaman itu. Nah, ini kita saat ini berada di titik ini, titik merah ini. Ini kita berada sekarang di sini. Sebenarnya kita terbalik ya. Jadi ini ke sana ini laut semua. Ini laut. Ini daratan. Inilah pelabuhannya. Inilah pelabuhannya. Sekarang kita di titik di segitiga merah ini. Jadi ini merupakan pelabuhan internasional. Nah, di sini tuh jaya-jayanya pada abad ke-11 sampai abad ke-16 di daerah ini. Jadi sebuah peradaban yang muncul di Medan itu awalnya di sini pada abad ke-11 sampai abad ke-16. Lalu pindah ke Pelabuhan Delhi itu pada abad ke-16 sampai ke abad ke-17. Nah, dari Pelabuhan Delhi berpindahlah ke Kesawan yang sekarang jadi kota Medan, ikon kota Medan. Itulah Kesawan pada abad 18 sampai abad ke-19. Jadi ini dulu merupakan depannya sebuah kota, itu kota Medan, inilah depannya. Nah, sekarang ini karena terlupakan sejarahnya jadi daerah terbelakang ataupun daerah pelosok kota Medan. Inilah daerah padahal di sini dulu merupakan tempat pelabuhan internasional. Nah, pertama kali datang kemari itu bahasa Tamil. Makanya kita buat museum nama museumnya itu dari bahasa Tamil, itu kota Cina. Lalu masuklah orang Cina dan orang Timur Tengah. Nah, jadi dulu ini merupakan tempat pelabuhan internasional sekaligus tempat peribadatan orang-orang Hindu Buddha. Jadi sekitar 200 meter ke belakang ke sana ini ditemukan sebuah candi. Ada yang ditemukan candi, tapi itu hanya runtuhannya saja. Di kedalaman sekitar 2 meter ditemukan candi. Itu kota yang kecil. Jadi ini. Jadi pada tahun 70 itu kan ada warga lokal menemukan arca Hyang Buddha atau arca Amitabha. Nah, itulah diberitahukan oleh pemerintah tempat. Yang pemerintah ini jadi beberlah berita ini bahwa ditemukan sebuah arca Hyang Buddha di daerah sini gitu. Nah, tahulah Pak Polisikan ini, datanglah dia kemari, ditemukanlah supaya warga yang menemukan arca itu tadi. Jadi awalnya ini warga setempat ini mau menjual arca itu sama Pak Kanan ini, cuma Pak Kanan nggak mau karena dia kan sejarawan dan barang itu kan bukan diperjualbelikan. Jadi dia kembali, dia mengelilingi daerah ini. Masa dia keliling itu banyak temukan dia kalau tidak ikan. Nah, dari itulah dia mulai, oh berarti ini merupakan sebuah tempat yang harus dijaga karena ini merupakan sebuah situs. Dan itulah PMC yang ini melakukan ekskavasi atau penggalian. Sampai sekarang itu dilanjutkan oleh mahasiswa UNINEP pendidikan sejarah. Jadi setiap tahun kawasan ini dulunya merupakan pusat industri dan pusat perdagangan. Bahkan orang-orang dari Eropa, India, Cina dan Arab itu datang ke tempat ini untuk melakukan kegiatan jual beli atau kegiatan perdagangan. Nah, sebelum kita ke sana, kita harus mengetahui dulu bagaimana sih orang-orang Eropa, orang-orang India, orang-orang Cina itu tidak di lokasi ini.
pasti harus bertanya gitu kan. Nah, transportasi atau hal-hal yang transportasi yang digunakan mereka pada saat itu yaitu berupa kapal ini seperti ini gambarnya. Kapal-kapal yang digunakan mereka itu ada dari yaitu seperti ini, Cina seperti ini, yang ada seperti ini. Ini masih perkiraan aja. Kenapa begitu? Karena belum ditemukan kapal yang betul-betul utuh yang pernah berlaku yang ditemukan itu hanya pecahan saja gitu. Seperti itu. Ini ditemukan pada tahun 2012. Ini 19 apa gitu. Nah, kapal-kapal ini diambil dan dicocokkan dari negara asal seperti India. Itu diperkirakan ada kapal pada abad ke-12 sampai 16 gitu. Jadi inilah kira-kira kapal yang digunakan. Jadi dulu tidak ada yang namanya mesin itu. Dulu menggunakan yang namanya layar itu. Mereka menggunakan angin itu pada saat itu. Nah itu pada inilah kira-kira kapal yang dibuat ini. Nah pertanyaan ini yang muncul dari pikiran jadi. Toh ini kan untuk musim ini kan seperti kapal ya Bang. Itu apakah salah satu kapal yang digunakan pada abad itu gitu? Jawabannya tidak gitu. Itu tadi kan jelaskan kapal itu di luar. Bahkan itu kapal yang kita sendiri sekarang bukan merupakan pelabuhannya itu, kawasan pelabuhannya. Jadi setelah kapal ini sebagai penanda, sebagai penandanya bahwasanya kawasan ini itu merupakan pelabuhannya itu, tempat bersandarnya. Peradaban yang maju demi Indonesia. Museum di hatiku. Biksu bukan Buddha, biksu dulu itu sebelum mereka menyebarkan agama Buddha, mereka sekolah dulu. Ada asrama Buddha, ada asrama Buddhanya. Jadi tidak tuh mereka sudah. Jadi mereka menyikik batu satu, batu dua, batu tiga, lalu di tanah dua penanda bahwa mereka sudah bisa menyebarkan agama Buddha di luar wilayah ini. Ini adalah kedua asrama Buddha. Dulu sekolah yang asrama Buddha. Dan ini yang sudah tadi. Selanjutnya di sini ada banyak sekali pecahan-pecahan keramik dan replika yang ditemukan di situs kota Cina ini. Di sini ada, di sini juga banyak sekali ditemukan piring-piring, namun kebanyakan ditemukan itu dalam kondisi apa pecahannya gitu. Di sini sangat beruntung kita masih menemukan masuk ke situs kota Cina ini. Dibuktikan dari situ ini nisan makam Melayu. Nah ini merupakan nisan makam Melayu yang ditemukan di situs kota Cina ini. Namun orang-orang Melayu di sini sudah jarang. Mereka berpindah ke daerah Amparan Perak. Nah mereka di sini di situs kota Rentang. Nah di koleksi selanjutnya yaitu ini merupakan batu yoni. Namanya batu yoni, pasangannya batu lingga yang di Museumku di hatiku, aku berguru kepadamu menuju peradaban yang maju demi Indonesia. Museum di hatiku. Masa terus berpacu, tak
saya Salsabila Syukur Aisyah dari Universitas Negeri Medan. Ini adik-adik dari mana ya? Bagus bajunya ya, pakai jas. Ini memang semua murid dapat gini? Oh, Lebih bagus sama mager-mager daripada iya Pak. Kami bersatu dengan alam di outfit yang warna hijau. Kami juga punya seperti itu. Sebelum masuk ke sana, sedikit ada pengarahan dari kakak. Kakak mau ngasih informasi kalau misalnya di sana, di dalam museum ini, seluruh artefaknya itu asli. Jadi yang kalian lihat nanti itu bukan berasal dari tahun 1000-an, tapi ayat-ayat Al-Quran sebelum seperti yang sekarang. Dan masih ada perbedaannya kan, nggak ada tanda bacanya. Kalau misalnya Kristen pasti tahu kan, sedikit pernah melihat ayat Al-Quran kan. Nah kalau dulu ayat Al-Quran itu tidak ada tanda bacanya. Nah dia lebih ke tulisannya aja kayak gini. Nah bayangin kalau sekarang itu nggak ada. Bagaimana yang orang Islam itu bisa belajar ayat Al-Quran ya kan? Nah untuk mempermudah kita, makanya lah ada ulama-ulama itu membuat tanda baca, tapi tanpa mengubah artinya. Jadi Al-Quran itu dari awal turun sampai sekarang, awal turun surah apa coba? Ya Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi dari pertama turun sampai sekarang itu masih sama artinya. Lanjut ke temuan mushaf Al-Quran tertua di dunia. Coba kita perhatikan di sini. Paling tertua itu di Inggris. Orang Arab naik ke sini pasti tahu lah ya pakai apa. Mungkin pakai unta kan, renang-renang kan nggak mungkin kan. Dia pakai kapal. Nah bicara kapalnya dari sini. Kalau kapalnya udah hancur pasti. Di zaman itu masih udah hancur. Lagi kalau nggak ada boleh langsung masuk. MTQ itu kan ada melakukan pameran mushaf ya kan. Tapi setelah MTQ kemana dibawanya mushaf-mushaf ini, kan sayang kalau misalnya di pameran itu aja kan. Lalu dibuatlah museum ini, tapi ada penambahan koleksi seperti koin, botol kaca, pecahan kapal, nisan dan lain-lain. Lagi Hal yang paling menarik terhadap museum ini terkait pembelajaran Islam. pelajaran Islam mungkin ke koinnya sih yang menarik. Kenapa menarik? Karena dia ada masih sejaman dengan Nabi Muhammad. Pembelajaran sangat menarik karena itu bisa memperbarui sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk di Indonesia menurut buku pelajaran itu sekitar abad ke-12 Masehi. Menurut beberapa Masa terus berpacu, takkan lelah. Jejak-jejak sejarah teruslah melangkah. Peristiwa adalah anugerah membawa berkah yang berlimpah. Museumku, di sana temukan makna masa lalu yang tak lapuk oleh waktu. Menunjuk peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museumku di hatiku, aku berguru kepadamu. Menuju peradaban yang maju demi Indonesiaku. tahta kerajaan kebetulan. Apa ibu mungkin bertanya, bapak ini adik saya. Terakhir sama bapaknya. Berapa kemarin? Bentar lagi masuk asar ya. Boleh Pak. Ini Benzin.
dan kuburan jemaah tanggapannya ya. Pak Edi atau Om Edi itu sebagai keren kali ya. Oke, saya memperkenalkan diri, saya sebagai lokal guide ini, guide lokal ya. Kalau video itu saya cuma lokal guide. Jadi adik-adik mungkin di sekolah atau di mana sih? Alhamdulillah dari kalian ya. Jadi mungkin di sana udah pernah dengar sekilas tentang Kesultanan ini. Jadi kerajaan Delhi diawali dengan pada tahun 1612 dengan raja pertamanya adalah Gajah Palawa. Dan setelah itu Gajah Palawa mendapat melanjutkan kerajaan Aru-Baru pada tahun 1612. Ini raja pertamanya namanya Tuanku Panglima Gajah Palawa. Oke, ini setelah berkembang 1612 ini belum tertata. Jadi tertatalah Kesultanan Delhi atau kerajaan ini pada tahun 1632. Masih di bawah pimpinan atau kekuasaan dari Tuanku Panglima Gajah Palawa. Jadi 1632 ya.